Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhat talabah wat talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, di malam yang penuh nikmat ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita untuk sesaat kita mempelajari agamanya yang mulia, yaitu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kalian telah hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan fadilah keutamaan seperti apa yang kalian kerjakan ini. Semoga Allah menerimanya dari kita semua, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Keutamaan yang luar biasa bagi orang yang berkumpul di rumah Allah untuk membaca kitab dan mempelajarinya, membaca kitab sucinya dan mempelajarinya. Akan turun rahmat, ya, ketentraman, dinaunginya mereka oleh para malaikat dan dipuji-pujinya mereka, dibanggakannya mereka oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Baik, kita masih membahas surah Al-Fatihah. Nah, kita ulangi pembacaannya. Surah yang sangat agung ini, sekali lagi saya mewasiatkan kepada kalian semua dan sebelumnya kepada saya sendiri untuk terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, terlebih surah Al-Fatihah. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Situ masih ada yang wala, jangan wala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Kita telah bahas Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berikutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Maknanya adalah thanaun, pujian, sanjungan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu adalah sanjungan, pujian. Asnallahu bihi ala nafsihi, yang Allah memuji, Allah menyanjung dengan pujian tersebut kepada dirinya. Allah memuji dengan kalimat itu, ya, dengan sanjungan tersebut dirinya sendiri. Allah puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau dalam penafsiran yang lain, ya, bahwa alhamdulillah itu apa? As-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. Pujian, sanjungan dengan lisan karena kebaikan-kebaikan yang ikhtiyari. Kebaikan yang berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maklum bagi kita, semua yang Allah perbuat, semua yang Allah tentukan, semua yang Allah pilih mesti baik. Mesti baik. Ya. Semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan juga baik untuk kita sebenarnya, hanya kadang-kadang kita menghadapinya, ya, kurang sabar. Ya, misalkan kita diuji sakit, banyak yang enggak sabar. Diuji dengan kemiskinan, banyak yang enggak sabar, ya. Padahal itu baik. Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, apa kebaikannya? Menghapus dosa. Baik apa tidak? Baik. Maka kalau kita sakit, alhamdulillah. Kenapa? Dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Dengan sabar, pahala akan datang berlipat ganda. Ya. Maka kalau sakit tetap puji Allah, sebagaimana doa yang kalian hafal semua. Kalau menghadapi perkara yang tidak kita senangi, tidak kita inginkan sesungguhnya, tapi terjadi, kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Ya, maka sakit akan menghapus dosa, mengangkat derajat, ya, mendatangkan pahala yang banyak. Kita pilih sakit apa pilih sehat? Hah? Ya pilih sehat. Tapi kalau Allah takdirkan sakit, tetap bersabar, tetap puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sehat, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalian menghafal, dibaca 50 kali belum hafal, temenmu 5 kali hafal. Alhamdulillah saya baca 50 kali belum hafal. Coba saya baca 100 kali, insya Allah hafal. Belum hafal juga,
Alhamdulillah, ini memang ujian untuk saya. Coba saya baca 500 kali. Hafalannya gimana kira-kira nanti? Gini anak-anak. Tetap puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan baca 50 kali enggak hafal. Coba baca 100 kali, enggak hafal juga. Udahlah saya keluar. Assalamualaikum. Duh, keluar enggak jadi mondok. Ini namanya apa? Putus asa. Padahal yakini itu baik. Ya. Karena temanmu baca 5 kali hafal, itu kebaikan untuknya. Kita baca 50 kali belum hafal. Semakin banyak membaca, pahalanya gimana? Semakin banyak, insya Allah. Maka apa? Baik semuanya. Taib. Jadi semua yang Allah tentukan baik. Wa fi dhimnihi amrun li'ibadatihi au li'ibadihi. Ya. Yang tentu berkaitan dengan ini juga, yakni lafaz alhamdulillah yang ini merupakan pujian dari Allah untuk Allah, ini juga mencakup perintah. Ya, ini juga mencakup perintah kepada para hambanya. Perintah untuk apa? Untuk memuji. Allah memuji dirinya. Kita hamba ini diperintah oleh Allah untuk memujinya. Kenapa tadi? Karena semua yang Allah lakukan mesti baik. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Bagaimana pujian untuk Allah? Di antaranya ya ini, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Apa lagi? La haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Zikir-zikir semuanya mengandung pengagungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak itu. Fahuwal mustahiqqu lahu wahdahu, dan dialah yang berhak, dia semata-matalah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian itu sesungguhnya. Maka kita katakan alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji milik Allah. Atau dalam mukaddimah sering kalian dengar atau kalian ucapkan, innal hamda lillah. Sesungguhnya segala puji milik Allah. Memang Allah yang berhak untuk dipuji. Ya, Allah yang berhak untuk disanjung. Kalau ada orang muji-muji kita, ya, di hadapan kita dia puji-puji kita, apa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ambil pasir, lempar ke wajahnya. Gak usah muji-muji aku. Ambil pasir, siramkan ke wajahnya. Ya, bukan dipuji-puji. Iya, masya Allah loh. Sewenang dipuji. Lah, yang berat dipuji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, giliran dikritiki langsung ngapain? Langsung berubah wajahnya. Tidak. Ya, yang berhak dipuji hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala kebaikan bersumber darinya, dan semua yang Allah lakukan adalah kebaikan, baik semuanya. Wa huwa subhanahul munsyi'u lil khalqi. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mengadakan pertama kali penciptaan ini. Ya, jadi Allah yang menciptakan semua alam ini. Yang menciptakan pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qaimu bi umurihim. Allah yang mengurusi seluruh urusan mereka. Jadi Allah yang menciptakan, terus Allah yang mengurusi. Sebagaimana ayat yang kalian hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengurusi kita semuanya. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi. Ya, yang mentarbiyah, yakni tadi, ya, yang mengurusi, baik itu menghidupkan, memberi rizki,
ya, memberikan kebaikan, menjauhkan dari keburukan, menjadikan orang sehat, menjadikan orang kuat dengan nikmat-nikmatnya. Ya, seperti kalian agar kuat setiap hari makan. Saya enggak makan. Kenapa? Puasa. Tapi tadi subuh kan makan apa enggak? Sebelum subuh makan sahur. Nanti waktu maghrib berbuka puasa. Dari mana itu? Dari mana nikmat itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, nah, alhamdulillah kalian di sini sering sekali makan sama ayam, ya tak? Sering makan sama ayam enggak? Hah? Oh, pakai ayam, ya. Makan sama lele. Apa lagi? Hah? Iya, makan daging lele maksudnya, ya, makan telur dan seterusnya, daging. Subhanallah, anak mondok kok makanannya kayak gitu. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada anak-anak pondok makannya cuma 2 kali. Hari ini makannya jam 10 pagi dan jam 5 sore. Kalian 3 kali pakai telur, kalau enggak lele, kalau enggak patin, kalau enggak ayam, kalau enggak daging, kalau enggak ayam lagi. Subhanallah. Syukuri, alhamdulillah. Dan juga Allah memberikan kesehatan, penjagaan kepada kita. Kita dijaga, diselamatkan dari segala macam penyakit. Maka banyak-banyak doa, ya, agar Allah menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Seperti hari ini wabah apa? Ya, kita berlindung kepada Allah darinya. Agar Allah menjaga kita, ya, dengan tentu melaksanakan, ya, protokol kesehatan sedapat mungkin. Wali auliyaihi bil imani wal amali salih. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi, yang mengarahkan, ya, mentarbiyah wali-walinya dengan diberikan keimanan dan amal saleh. Ini khusus. Kalau seluruh hambanya diberi nikmatnya, diberi nikmat sehat, diberi nikmat makan, diberi nikmat minum, bisa tidur, bisa jalan dan seterusnya. Adapun wali-walinya diberi kenikmatan apa? Al-iman wal amalus salih. Siapa wali-wali Allah? Kalian pengen jadi wali Allah enggak? Pengen jadi wali? Wali santri apa wali murid? Wali Allah. Kalau wali santri itu banyak bapak-bapak para wali santri, ya. Wali Allah. Siapa yang pengen jadi wali Allah? Hah? Ada enggak kalian yang sekarang sudah jadi wali Allah? Cara jadi wali Allah itu adalah dengan beriman dan bertakwa. Allah berfirman dalam surat Yunus, ya, 62 63, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu enggak takut, enggak bersedih hati. Wali-wali Allah itu enggak takut, enggak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Itu siapa tuh? Siapa wali Allah itu? Bukanlah wali Allah itu orang yang bisa terbang. Karena apa? Kok terbang? Digondol sama jin, ya, diangkat oleh jin. Kok bisa jinnya ngangkat dia? Iya, kerjasama. Kerjasama sama jin. Boleh enggak? Tidak boleh, ya. Dia bisa terbang, bisa naik ke atas pohon, Masya Allah. Bukan itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tapi siapa? Dalam ayat yang berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu
yattaqun. Wali-wali Allah yang enggak takut, enggak bersedih hati itu siapa? Tuh temanmu satunya tuh. Siapa wali Allah yang enggak takut, enggak bersedih hati? Subhanallah. Orang yang beriman dan bertakwa. Kalian bisa jadi wali Allah enggak? Insya Allah. Ya, jadi wali Allah bukan yang disangka oleh banyaknya manusia itu. Bisa terbang, ditembak tidak apa? Nah, tidak mati atau enggak kena, diarahkan gini pelurunya cium. Mesti belok. Misalkan, bukan itu wali Allah. Wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Dalam surah Yunus 62 dan 63 ya. Itu wali Allah. Maka buktinya Nabi SAW beliau berperang, pernah terluka apa tidak? Pernah. Bukan kemudian beliau wali Allah terus ada tombak, ciong, belok tombaknya. Enggak. Nabi pernah kena senjata. Padahal beliau manusia paling bertakwa di jagat raya ini. Beliau imannya paling kuat, paling bagus, ketakwaannya paling takwa. Tapi ternyata masih luka sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukanlah tanda wali Allah itu yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air. Kalian bisa nggak berjalan di atas air? Tuh kalau banjir di situ, di halaman banjir, kalian jalan di atas air. Bisa nggak? Masya Allah. Maksudnya di lautan. Di lautan jalan. Bukan itu. Itu justru ya di antara tanda-tanda wali siapa? Nah, na'udzubillah. Taib. Adapun wali-wali Allah, Allah berikan tarbiyah secara khusus, yaitu bil iman wal amalis saleh. Bisa beriman dan beramal saleh. Diingatkan tuh temannya. Ya. Taib. Alhamdulillah kalian bisa thalabul ilmi, kalian bisa salat, bisa puasa dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini sudah kita bahas dalam kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ar-Rahman? Alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahman adalah yang rahmatnya meluasi, meliputi semua makhluknya. Kemarin telah disebutkan ada berapa rahmat Allah? 100. Yang untuk di dunia berapa? 1. Dibagi untuk siapa? Seluruh makhluk. Makhluk itu siapa saja? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Itu makhluk, alam. Ya, semua selain Allah diberi kasih sayangnya dengan satu saja. Ya, dengan satu rahmat Allah. Berarti masih berapa? 99. Untuk siapa? Khusus untuk hambanya yang beriman. Di mana? Di surga. Maka Ar-Rahim bil mu'minin. Kalau Ar-Rahim itu khusus bil mu'minin. Allah Ar-Rahman, kepada seluruh makhluknya Allah beri rahmat. Ya. Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah berikan 99 rahmatnya khusus untuk orang yang beriman di akhirat, yakni di dalam surga. Yang di dalam surga kenikmatannya luar biasa. Insya Allah sudah banyak yang maklum bagi kita semua. Ya, dari makanan dan minuman yang enak-enak, tempat tinggal yang sangat bagus, ya, pasangan-pasangan yang sangat
cantik dan ganteng. Nah, kalau yang laki-laki dikasih pasangan bidadari yang sangat cantik. Kalau gimana kalau saya mau nikah nggak jadi terus mati? Nah, gimana? Sudah mau nikah nggak jadi, mati. Nanti di sana dikasih nggak? Dikasih? Mau? Masya Allah ya, dikasih semuanya. Allah adil, Allah beri semuanya. Ya, taib. Adapun anak-anak yang mati kecil, ya masih kecil-kecil mati. Ya, maka Allah katakan apa? Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Di sana ada anak-anak kecil-kecil, ya, yang dulu di dunia mati kecil. Di antara nikmatnya bagi orang tua yang punya anak mati kecil apa? Anaknya sudah menunggu orang tuanya di pintu surga. Maka kalau ada di antara kita yang diuji dengan kematian anak kecil kita, sabarlah, ya. Jangan nyoret-nyoret terus. Ya, bersabarlah. Tapi apa? Banyak orang yang nggak sabar, ya. Anak-anak lagi lucu-lucunya mati, ya. Nggak sabar. Padahal kalau sabar, apa balasannya? Hah? Anaknya sudah nunggu di pintu surga. Seperti ada riwayat, pernah sahabat itu biasa datang kepada Nabi SAW dengan anak kecilnya. Suatu ketika datang lagi kepada Nabi, nggak ada anak kecil itu. Di mana anak kecilmu itu? Mati ya Rasulullah. Masya Allah. Tapi orang itu sabar. Terus diberi tahu oleh Nabi SAW kabar gembira yang luar biasa. Ya, senangkah, sukakah kamu kalau anakmu sudah nunggu di pintu surga? Masya Allah. Walaupun kalian jangan berharap mati kecil, ya. Terus nunggu orang tuanya di surga, enggak? Ya, taib. Dan nikmat-nikmat yang lain, ya. Tapi nikmat yang paling tinggi apa anak-anak di surga? Melihat wajah Allah. Apakah kenikmatan tertinggi di surga? Melihat wajah. Puncaknya kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah. Siapa itu yang diberi? Orang-orang yang beriman, yang masuk surga. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka itu apa saja yang dikehendaki di dalam surga itu. Waladaina mazid. Dan di sisi kami masih ada tambahan. Ternyata tambahannya ini yang paling istimewa, yaitu apa? Melihat wajah Allah. Kalau orang kafir, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil la mahjubun. Mahjubun isim apa? Maf'ul. Mahjubun, tertutup. Mereka nggak bisa ngelihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang anak-anak, ya, kalian kangen dengan orang tuamu, pengen ngelihat orang tuamu, misalnya, ya, ada yang kangen nggak? Yang baru-baru sudah kangen belum? Ya, kok mamaku nggak kesini? Bapak kangen, rindu itu anak-anak. Masya Allah, ujian berat. Yang tidak sedikit anak-anak, bapak dan ibumu itu kangennya bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk dari kangenmu kepada mereka. Saya sudah jadi orang tua ini, ya. Orang tua itu lebih kangen daripada kalian, ya, lebih rindu daripada kalian. Tapi apa? Ya didoakan saja. Sementara ini saling doakan, sabar. Itu kerinduan kita hanya kepada manusia yang ada kalanya apa? Ya agak lama, paling kalau sampai liburan misalkan sampai Desember baru boleh misalkan. Tinggal berapa bulan lagi? Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi. Sebentar. Lah kalau orang kafir
mahjub, nggak bisa melihat wajah Allah selama-lamanya. Bagaimana rasanya? Luar biasa, anak-anak. Kesengsaraan yang luar biasa diderita oleh orang-orang kafir. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah memberikan nikmat kepada kita untuk melihat wajahnya yang mulia di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin apa artinya? Yang menguasai hari pembalasan. Wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamah. Allah sajalah yang menguasai, yang merajai hari kiamat itu. Allah sajalah yang merajai, menguasai hari kiamat itu. Wa huwa yaumul jazaa 'alal a'mal, yaitu hari pembalasan terhadap amal. Yaitu hari pembalasan terhadap amal. Yang dikatakan al-jazaa'u min jinsil, balasan sesuai dengan amal. Alias kalau amalnya baik, balasannya baik. Kalau amalnya buruk, balasannya buruk. Ya, maka seperti sekarang kalian jadi anak, jadilah anak-anak yang soleh. Kalian pingin hidup dewasa sampai menjadi tua apa enggak? Pengen enggak sampai dewasa begitu? Hah? Terus kemudian berkeluarga, punya anak, pengen enggak? Kan seperti itu. Maka anak-anak, kalau kalian pengen punya anak yang saleh salehah, sekarang ini kesempatannya. Sekarang ini kesempatan emas bagi kalian. Jadilah kalian anak yang saleh dan salehah. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Ya, jangan kalian jadi anak-anak yang toleh, tolehah, pakai to, toleh dan tolehah. Apa artinya? Lawan dari soleh. Soleh, solehah, anak yang baik. Toleh, tolehah, anak yang jelek. Bukan jelek wajahnya, ya, tapi jelek akhlaknya. Ya. Kalau hanya jelek wajah, enggak masalah. Itu sudah jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal jelek wajahnya apa? Kok jelek wajahnya, kenapa? Pesek. Iya. Hidungnya pesek. Enggak apa-apa. Yang sangat kita khawatirkan kalau jelek apanya? Akhlaknya, jelek akidahnya, jelek ibadahnya. Ya. Sehingga yang paling pokok itu, baguskan akhlak, akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya ada orang masuk, ini sering saya contohkan, ada orang masuk, kita lagi belajar kayak gini, terus tiba-tiba ada orang gedor pintu kaca itu, langsung kita tengok semua kan, langsung dia masuk, kemudian sampai di situ orangnya tinggi, besar, putih, gantengnya masya Allah, sampai di tiang itu langsung ketawa, wah, ternyata wong edan. Gimana? Disukai apa enggak? Kita seneng, wah, ikut tertawa. Astagfirullah. Tapi sebaliknya dari sana, pelan, ngetok pintunya pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terus kita tengok semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia bilang, bolehkah saya masuk? Tafadhal, silakan. Terus dia masuk. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat.
dengan tumak nina, habis itu duduk mendekat, mencatat, nggak ngantuk, nggak ribut, nggak ngobrol, perhatian betul. Padahal apa? Pendek, hitam, pesek, apalagi yang menurut sebagian orang itu sifat-sifat yang apa? Nggak terpuji. Lah, bukan. Tadi loh yang tinggi, besar, ganteng, putih, tapi masuk duak. Ternyata wong edan, ya, nggak bagus. Dia yang masya Allah, ya, bajunya sangat sederhana, pecinya sudah apa? Jelek, masya Allah. Tapi adabnya masya Allah. Itu yang akan mendapatkan balasan apa? Balasan yang baik, ya. Allah yang akan membalasnya. Apa itu? Surga wa huwa yaumul jazaa'i 'alal a'mal, yaitu hari pembalasan terhadap amal-amal. Wa takhsisul maliki biyaumiddin, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, dengan penyebutan di sini apa? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Li'annahu la yadda'i ahadun syai'an yaumal qiyamah, karena nanti pada hari kiamat itu tidak ada orang yang mengaku-ngaku lagi. Kalau sekarang ini anak-anak, masya Allah, banyak sekali orang yang ngaku-ngaku padahal bukan miliknya. Bukan miliknya tapi diaku. Ya, kalau di akhirat ada enggak? Enggak ada lagi yang seperti itu. Wala tatakallamu nafsun illa biiznihi, tidak ada satu jiwa pun yang bicara kecuali dengan izin Allah. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Enggak ada yang berani bicara di sana. Kalau di sini bukan waktunya bicara, ngobrol sendiri. Bahkan tidak jarang lagi belajar. Sedang belajar, pelajarannya sorab, malah murojaah Al-Quran. Al-Quran dengan tasrifan utama mana? Al-Quran dengan tasrifan yafulu, yafulani, yafuluna, dengan Al-Quran. Baca Al-Baqarah, utama mana? Al-Quran. Tapi kalau sedang belajar sharaf kok dia baca Al-Quran, benar apa enggak? Tidak benar. Bagaimana lagi sedang belajar sharaf atau nahwu atau fikih atau tafsir atau yang lainnya, malah ngobrol. Yang di pojok sana diem 1000 bahasa, ternyata tidur. Tahu-tahu astagfirullah. Enggak seperti itu. Taib. Adapun di akhirat enggak ada yang kayak semuanya serius untuk menghadapi apa, anak-anak? Menghadapi pembalasan amal kita masing-masing. Wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati fi kulli rak'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Ada yang cetek-cetek pulpen, enggak boleh. Dan juga pembacaannya seorang muslim, ya, pada setiap rakaat dari surat ini, yakni kita ini setiap rakaat salat membaca Al-Fatihah, di antaranya ayat ini, Maliki Yaumiddin. Ini terdapat apa? Tadzkirun lahu bil yaumil akhir, peringatan kepada kita akan adanya hari akhir. Awas, nanti ada hari akhir. Kalau sekarang ini anak-anak, ya,
lempengan segini bisa ngomong, ya, atau bisa nyimpen, masya Allah, luar biasa, data-data, suara-suara, ceramah-ceramah yang banyak banget. HP kalian bisa ngomong. Kalau kalian kesusahan ada syekh, kalian belum lancar ngomong bahasa Arab misalkan ya, atau ada mister dari Inggris, seorang muslim datang ke sini, kalian belum lancar bahasa Inggris, bisa nyetel, apa itu namanya? Ya, bisa buka apa namanya? Google apa itu? Translate, ya. Kita ngomong Indonesia tapi dia dengarnya bahasa Inggris, ya. Atau kalau dengan syekh kita ngomongnya bahasa Indonesia, syekhnya mendengarnya bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa. Tapi ingat anak-anak, nanti ada yang lebih luar biasa dari itu semua. Tangan kita yang ngomong, kulit kita yang bicara, kaki kita yang menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut mereka kami kunci. Siapa yang kunci? Allah. Kalau Pak Guru yang kunci atau ketua asrama yang ngunci pintu kalian, masih bisa kalian. Tapi kalau yang ngunci Allah, tidak ada lagi yang bisa membukanya. Wa tukallimuna aydihim, dan akan ngomong kepada kami, yakni kepada Allah Ta'ala, tangan-tangan mereka. Ya Allah, aku dulu mencet anu. Ya Allah, aku dulu SMS ke akhwat anu. Yang akhwat juga gitu. Aku dulu SMS ke ikhwan anu. Akan ngomong semuanya. Ya Allah, aku dulu ngelihat anu. Ya Allah, aku dulu berjalan ke tempat anu. Astaghfirullah. Maka sebelum itu semua segera dihapus dengan apa anak-anak? Taubatan nasuha. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tobat itu menghapus apa yang sebelumnya. Ya, segera diganti dengan amal soleh, ditutupi dengan amal soleh. Karena nanti akan bicara ini, kaki kita menjadi saksi. Kulit yang akan ngomong juga. Sehingga orang-orang yang kafir yang nggak beriman seperti itu, mungkin sekarang ada ngel, masa kulit mau ngomong? Aneh-aneh aja kamu itu. Masa tangan bisa ngomong? Orang-orang yang nggak percaya seperti itu nanti akan bertanya, ya, akan bertanya kepada kulit-kulit itu. Bima syahidtum alaina, apa yang kalian persaksikan dari kami? Kata mereka. Maka kulitnya jawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami bisa bicara. Dialah yang telah membuat bisa bicara segala sesuatu. Nastaghfirullahaladzim. Yang kemarin jelek-jelek di kamar mandi lama banget. Ngapain? Ternyata ada kehabisan air. Oh ya, nggak apa-apa kalau kehabisan air, nunggu air ya. Tapi kalau ini dan itu dari kemaksiatan kepada Allah, diganti, ditutupi dengan apa? Taubatan nasuha, dan amal yang saleh. Wa hasun 'alal isti'dadi bil amali saleh wal kafi 'anil ma'asi was sayyi'at. Jadi itu ada peringatan setiap kita membaca Maliki Yaumiddin. Ingat, nanti ada hari kiamat. Maka saya harus siap-siap ini, mempersiapkan diri apa yang sudah kita kerjakan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa ini yang sudah saya kerjakan ini?
seperti itu. Astagfirullah, dosa apa yang sudah saya kerjakan kemarin, segera harus saya tobat darinya, segera harus saya tutupi dengan amal-amal yang soleh. Seperti itu. Ini namanya apa anak-anak? Tadabbur, merenungi apa yang dibaca. Jadi bukan baca Maliki Yaumiddin, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, Maliki Yaumiddin gitu aja pokoknya. Apa artinya? Nggak tahu lah. Ya kamu jangan kayak gitu terus, dosa itu, takut dengan hari kiamat. Alah, nggak usah ngomongin aku, omonginlah dirimu sendiri. Nah, ini orang yang apa ini? Sombong. Taib, ayo kita semua siap-siap ya untuk beramal soleh guna apa? Menyambut datangnya hari kiamat yang pasti ya, yakni untuk persiapan kita nanti di hari kiamat. Semoga Allah menolong kita semuanya, kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin untuk menempuh taubatan nasuha dan kemudian beramal yang soleh, amal yang penuh dengan keikhlasan dan cocok dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.